Ngaji bersama ini berjalan, jadi Pak Didi ini sering juga sebenarnya benchmark ke tempat kami, ngirim timnya untuk diskusi, untuk belajar bareng. Kemudian pada saat Pak Didi datang kemarin terakhir menceritakan tentang program absensi sholat subuh. Ya, timnya sana itu sholat subuh di absen, Mas. Wajib setoran absen bahwa dia sholat subuh itu jam berapa, dan akhirnya kita duplikasi untuk leader kita. Jadi kalau nanti ke masjid ono gambare onto kan gitu. Nah orang yang masjid untuk gambar opo sampai nanti dia sholat di atas jam 5 nek untuk gambar pitik kan gitu. Dan itu sudah berjalan hampir 4 bulan. Ya kita melatih di leader dulu, artinya bagaimana leader juga akan memberikan contoh. Dan mulai Januari ini diperlakukan kepada seluruh karyawan. Ya, ada absensi sholat subuh. Ya. Dan kita tidak memaksa mereka, artinya begini, nek kowe ora sholat ora apa-apa. Ya. Tapi sepenting ono absensi nih, bahwa saya tidak sholat hari ini. Harapannya saya yakin pasti juga suwe-suwe lihatnya sholat atau aku rasa sholat ya. Gitu. Lama-lama malu, dan itu terjadi di tempat kami. Saya melihat bahwa ada seseorang yang biasanya jarang sholat di bengkel, aku ngerti itu ya sholat kan gitu. Artinya apa? Berarti udah mulai tersentuh hatinya. Ya. Ya, menular, auranya menular. Jadi prinsip kami adalah lebih baik istilahnya apa ya, lebih baik kita paksa mereka untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka ya. Dan kita sebagai business owner ya, saya sarankan ya, bisnis itu bukan masalah untuk rugi, tetapi masalah surga dan neraka. Kenapa? Karena kita tuh nanti juga diminta pertanggungjawaban. Sebagai pimpinan, kamu ngajarin nggak dia sholat? Kamu ngajarin dia beribadah nggak? Sebagai pimpinan, pasti kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Kalaupun akhirnya dia nggak mau melakukan ibadah, minimal kita sudah menghimbau, minimal kita sudah mengarahkan, mengajarkan. Ya, ya dalam setiap doa saya, habis sholat itu saya selalu mendoakan teman-teman agar dibukakan hatinya. Ya, berikanlah mereka hidayah, tetapi tidak dengan cara yang menyakitkan. Kadang kan orang sadar mendapat hidayah itu ketika mendapat bencana, betul nggak? Ya, contoh pengalaman di tim kami, kabeng kami. Ya. Dia mau sholat itu setelah istrinya meninggal pada saat melahirkan anak keduanya, baru dia tergerak untuk sholat. Ya. Itu pun posisinya waktu itu saya lagi liburan di Malang, jadi baru nyampe. Kemudian dia tuh nge-WA saya, Pak, istri saya lahiran malam ini, kan gitu, masuk di rumah sakit, gitu. Jam 12 malam saya ditelepon, tapi yang telepon bukan beliau, tapi keluarganya menyampaikan bahwa istrinya meninggal. Maka pagi itu saya langsung balik pulang. Jadi belum sempat piknik, langsung balik pulang. Nah, sepeninggal istrinya lah, beliau baru rajin sholat. Ya, nah, saya sampai ya kalau setiap kali berdoa bagaimana teman-teman mendapat hidayah, tapi dengan cara yang bagus lah, nikmat lah. Jangan sampai dengan ujian seperti itu aku baru sadar gitu. Ya. Nah, mumpung mungkin teman-teman belum diuji dengan seperti itu, ya langkah baiknya hidayah itu dicari, jangan ditunggu kan begitu. Ya langkah baiknya ya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang menginisiasi, mengawal program ngaji ini adalah Pak Roni. Ya. Kabeng kami yang selalu mengontrol, dia datang lebih awal, kemudian teman-teman kumpul, restoran ayatmu sampai berapa ya, jadi dibikin kelompok-kelompok, hafalan 1 ayat sampai 5 kelompoknya ini, yang sampai 10 ini, jadi dipecah-pecah biar waktunya lebih efektif ya. Nah ini semoga juga bisa menular di tempat teman-teman semuanya. Saya harus menceritakan bahwa ternyata dengan berdoa minimal adalah mengurangi kecelakaan kerja di tempat kami, walaupun memang ada pembekalan K3L ya.
ketika terjadi resiko pun ya bagi kami ternyata nggak fatal. Contoh kemarin ini mungkin jadi pelajaran ya, adanya anak PKL ya, anak PKL sekarang kan zaman itu kan anak daring loh. Badan fisiknya saja anak SMK tapi pola pikirnya masih SMP. Ini yang harus teman-teman waspadai. Maka mulai 2 periode ini PKL benar-benar kita training baru boleh turun di lapangan ya. Karena kemarin ada kejadian rodanya customer tuh lepas ya. Nah untungnya orang nengtol, nah, saya hanya bersyukur seperti itu, dan customernya mau untuk kita perbaiki dan dia malah mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan terima kasih, walaupun kita harus keluarkan budget hampir 2,5 juta perbaikannya, body repairnya, shocknya bengkong ya kita ganti, tapi customer merasa puas justru ketika ada problem kita menanggapinya dengan baik, kemudian kita bertanggung jawab ya. Jadi pengalaman ini menurut saya juga perlu teman-teman waspadai dengan adanya PKL yang sekolah daring, menurut saya akan menjadi perhatian khusus ya. Nah sehingga 2 periode PKL ini terakhir ini benar-benar kita bekali dulu ya. Ternyata ada beberapa sekolah itu PKL sampai 6 bulan, dan itu ngedur ya, 6 bulan itu ngedur. Nah bagi kami juga diuntungkan karena itu juga akan di bulan Mei masih PKL di tempat kami, tentu kebutuhan tenaga kerja pada saat peak season lebaran itu bisa tersuplai. Maka bulan ini kami konsen banget untuk memberikan training kepada anak PKL sehingga nanti di bulan kedua, bulan ketiga itu kita sudah bisa percayalah dia bisa pekerjaan yang ringan-ringan sehingga bisa membantu. Nah itu tadi kenapa penting kita benchmark teman-teman. Pada saat saya perjalanan ke Jogja pun kemarin ternyata Om GP Sakura AC benchmark ke bengkel kami. Beliau nelpon saya udah perjalanan ya Om gitu. Tidak apa-apa lah, saya tak bulan-bulan ketemu dengan Pak Aris ngobrol-ngobrol. Selevelnya Sakura AC saja dia masih mau untuk benchmark datang ke bengkel teman-teman yang levelnya lebih kecil. Saya pun juga melakukan hal yang sama di teman-teman bengkel AC. Terkadang mendapat insight yang bagi saya, oh ternyata mereka lebih kreatif, apa yang bisa kita aplikasikan. Jadi bukan berarti bengkel kami besar itu kemudian menjadi paling hebat. Oh saya masih berguru sama Sadi, toko scannermu kemurahan gitu, ikut guyu kan gitu. Sepanjang jalan saya ngobrol sama Om Tanto, dia tahu Pak, dia tune-up-nya itu benar-benar lebih bagus. Kami memang kuat di marketing, kuat di olah data, tetapi di technical kami lemah. Justru ya saya dengan kumpul dengan teman-teman ini, ya saya dapat manfaat keilmuan gitu. Maka jangan teman-teman merasa seperti kata dalam tempurung, merasa paling jago, paling hebat ya. Tetapi kemudian ternyata di luar sana banyak ilmu yang sebenarnya bisa kita serap, bisa kita aplikasikan di tempat kita. Dan ini salah satu fungsi benchmark ya. Jadi silahkan buat teman-teman jika dirasa di tempat kami bisa memberikan manfaat buat teman-teman, bagi kami juga hal yang luar biasa karena sebaik-baik umat adalah yang memberikan manfaat buat orang lain. Jadi kami berikan keterbukaan buat teman-teman, silakan dijadwalkan karena tanggal 20 besok pun bengkel kami dipilih menjadi benchmark dari tim Jawa Timur. Walaupun ya 30 orang. Sesuai dengan arahan Imam suruh masuk jam 7 pagi. Yang awalnya minta jam 9 karena melihat dari Om Adi kemarin punya manfaat masuk di jam 7 pagi, akhirnya saya sarankan yang awalnya LPB Jatim itu ragu-ragu ketika di-share di grup ya, karena saya di-capture kan ini sekedar saran benchmark dari Banyumas kan gitu. Komandan bercerita bahwa ternyata punya manfaat banget ketika datangnya lebih awal di jam 7 mengikuti briefing pagi, dan ternyata komen-komen dari teman-teman itu malah wah ini bagus boleh, sehingga rundown acaranya dirubah, dimajukan jam 7 sudah sampai di tempat kami insya Allah. Nah, gitu. Jadi, nah inilah menurut saya keberkahan silaturahmi yang luar biasa. Om Imam kemarin juga dengar omsetnya ketika Om Adi datang, Pak Roni laporan bahwa omset hari ini luar biasa. Gitu. Nah inilah artinya silaturahmi itu benar-benar bisa membuka pintu rezeki buat kita semuanya dan memberikan umur panjang buat kita semuanya. Amin. Mungkin itu Om Sus tanggapannya dan rekan-rekan Banyumas. Pintu kami terbuka selama jam buka ya. Kalau tertutup ya jam tutup berarti ya begitu. Terima kasih karena bengkel kami tidak 24 jam seperti tempatnya Om Taufik kan gitu.
Begitu, monggo ada pertanyaan apa silahkan. Terima